nggak paham aja sapraktek. Ini rahmat. Nah, jadi ini yang penting tuh ininya dulu. Jadi bukan berapa banyak Anda hafal dalil banyak terus digunakan sebagai peluru untuk berdebat, saling jatuhkan orang, tembak orang, merasa yang paling benar. Nah, itu belum sempurna ngajinya. Karena kenapa? Orang itu salah, pasti ada kemungkinan salahnya. Seperti Anda pun belum tentu benarnya. Ya, mau nangis mau enggak sama. Ada baik. Mudah-mudahan sehat ya. Paham nggak? Halo, paham? Kalau ada yang kunut dan ada yang tidak kunut, maka belajarlah dengan berkasih sayang. Yang kunut boleh jadi punya dalil, yang tak kunut boleh jadi punya dalil. Yang tidak kunut pelajari dalil orang kunut, yang kunut pelajari dalil orang tidak kunut. Perkara Anda mengambil yang mana seperti yang Anda yakini dengan kekuatan dalilnya, silahkan masing-masing saling menghormati. Yang penting tahu kalau si fulan beda dengan saya, sepanjang ada dalil, maka itu tetap diperkenankan. Dari mana praktek hadis ininya? Dibawa dalam salat subuh. Di Al-Ukhuwah pagi ini hari Sabtu yang imam baca kunut, maka ketika makmum yang tidak kunut tahu dalil tentang kunut, dia bisa mengambil sikap yang jelas. Apa itu? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa qira'atul imami qira'atul makmum. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam baca bacaan, makmum mengikutinya. Maka ketika makmum kunut, imam kunut, makmum mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Ahad besok yang imam yang tidak kunut, makmum tahu, oh mengambil tidak kunut ini karena pendapatnya ini. Pendapat ini dalilnya dari sini. Sebabnya begini. Maka ketika imamnya tidak kunut kemudian langsung turun, sujud, langsung tahiyat dan salam, maka makmum pun tidak perlu sujud sahwi. Kalau ini tidak dipraktekkan, yang terjadi nantinya Allahumma hdina fiman hadait, di belakang bid'ah. Salatnya jadi rusak. Kalaupun nggak bilang bid'ah, hatinya langsung bilang bid'ah. Setan masuk namanya khanzab. Di Abu Daud mengatakan fayaqulu udkur kada, bilang begini, bilang begitu. Ini imamnya belum nyunah, belum tahu hadis, bid'ah. Setan memprovokasi, setelah itu pulang keluar nggak ke masjid lagi, diulang sholatnya sholat sendiri. Ada begitu? Mungkin terjadi. Sama demikian, imamnya tidak kunut, begitu selesai makmum yang ekstrim ngulangi, minimal sujud sahwi. Maka hadis ini dipakai. Nanti ada terapannya lagi. Cara menerapkan ini pakai ilmunya bagaimana, tapi standarnya rahmat dulu. Kalau ada lihat orang beda dengan kita, langsung jangan disimpulkan bahwa orang ini menyimpang, orang ini belum kenal sunnah. Boleh jadi Anda yang belum kenal sunnah, karena Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Jelas? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Tuh. Awas, jangan juga di kepala Anda kemana-mana, ini maksudnya ini ya. Itu Anda yang berlebihan itu. Paham sampai sini? Dulu saya 2010 itu di Mekah tugas pas sholat Isya itu, terima jemaah pertama. Imamnya saya Sudes itu. Saya sering ceritakan ini di beberapa tempat. Tahu berapa? Udah? Allahu Akbar. Kan di sana sir itu, ya, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar samping saya jemaah persis, iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Akhirnya kita turunin dulu Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pada ke bawah. Nah, jadi kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang, jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh.
Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih, ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu, jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan, itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun, seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang. Mendidik anak dengan kasih sayang. Kade pak ya, nyaah. Ibu nyaah ya ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif, ma'rifah, dia menjadi khusus, spesial di sisi Nabi SAW. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi SAW. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ay yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur Rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, ibu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Ya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah.
Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya, disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai? Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya, coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau nggak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kemarin waktu kasus jilbab saya kemudian tegas menyampaikan itu? Karena keputusan yang keluarnya saat ditulis di BPIP itu di atasnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Masa menulis dengan rahmat Tuhan kemudian dilepas jilbab yang Tuhan syariatkan? Kan jadi tidak nyambung. Ya? Apa tuh jaka sembung makan minum bandrek? Tuh ya. Meriang. Jaka sembung minum bandrek meriang itu. Paham? Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada 2, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya silahkan Bapak Ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Nggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah 3, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Nggak percaya silakan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah, sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah 3 yang pokok itu? 1, dengan dalilnya. Quran surah 39 ayat 53. Di sini nggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. 1,
Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal subuh tadi jam berapa? Lumayan ya. 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya. Lagi ngisi ceramah menjelang buka. 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik. Contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan. Saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi nggak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudhu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat kan? Nah, ketika orang tidak ingat berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Itu, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasya, salah itu akhta'a. Saya lupa, nasitu, saya salah, akhta'tu. Kita lupa, nasina, kita salah, akhta'na. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Nah, itu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf, saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya wa'fu anna. Tuh, al-afu.
Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton, aktivitas begadang, tidak ada perlunya. Udahlah, besitu aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh, bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini a, ha itu di sini. Ketika ke sini ha, ketika ke sini kho, kan? Sampai da itu da di sini, da. Sampai ketemu ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah, itu sumber suaranya. As, az, ab. Ya, harakatnya cuma 3. Namanya ayu. Kalau enggak a, i atau u. Ab. Kasihkan a, ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin bi. Dibesarin u. Nah, ini pakai za, dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat, terlambat, dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua, namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40, surah Ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiriz dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ini Ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk nonton dulu, udah sholat nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya Ghaffarun. Ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan Ghafara tidak Ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan Ghafir tapi Ghafar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, sholat dah sholat nomor 2 tuh. Isin aku itu kamar masjid, ada eta mah sok soleh wungkul. Paham? Ya? Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim.
Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Nih nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan, dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Ya, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa, ya kan? Bukankah Bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab, supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zalim juga? Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya. Yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar, nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun, saya langsung saja nih, saya nggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun, menggunakan jasa dukun, menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya enggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis Muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya? Nah ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya Ghafurun. Apa namanya? Ghafur. Ghafur. Pak Ghafur nggak boleh cepat marah tuh. Tapi yang kelima, syirik iya, Allah, mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana namanya? Iya. Si itu mah pernah begitu. Oh benar gitu. Orang lagi arek lah. Nah itu berubah yang kelima, namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni nggak? Halo?
Allah dengan sifat Rahman-Nya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghaffar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat Rahman-Nya langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya nggak kenal Allah, walaupun mengaku Muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi, supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Pasti jawabnya gini, atau mau Allah lah gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan gitu ya. Karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu mir rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba apa? Kul ya Muhammad, katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya. Ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka, buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima nggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Non siapa dia? Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen taubat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, Qul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya 3 di ilmu nahwu. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada, semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah nggak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya, kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmat. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil.
Matanya pakai rahmat. Ini mata ini akan dijaga dari maksiat. Kalau nggak percaya silakan. Gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini kita ngaji, bukan cocok logi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita prakteknya pakai rahmat. Ya. Ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapat ini. Jelas? 2, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. 1, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina. Banyak sholawat pada Nabi. Itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat. Sholawat dengan rasa cinta. Walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, Astaghfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini. Dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bagus. Langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi nggak sebutkan mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya.
Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wa basyiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu.